Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Semua sukacita kan? Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap gembira. Sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Yesus yang baik, Yesus sahabat kami anak-anak. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau menjaga kami sehingga kami tetap sehat dan bisa bernafas sampai hari ini. Berkati kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti apa pesan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tentang penciptaan manusia. Tahu kan kalau manusia itu diciptakan Allah pada hari? Ya betul, pada hari yang ke-6. Sebelum kakak cerita perikopnya, kakak mau mengingatkan kembali bagaimana dunia dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah di dalam 6 hari. Adik-adik, boleh duduk manis dan tenang. Kita sama-sama mendengar ceritanya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi lautan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung yang berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan, pohon-pohonan, dan buahan yang berbiji untuk menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari yang keenam. Allah lalu menempatkan manusia itu di Taman Eden dan menyediakan segala apa yang mereka perlukan. Adik-adik, sekian cerita penciptaan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, segambar dan serupa. Segambar itu mirip wujud dan kemampuannya. Serupa mirip tingkah laku, kepribadian dan karakternya. Manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidaklah serupa dengan Allah dalam arti tidak memiliki daging dan darah. Allah itu roh, tidak memiliki keberadaan. Tubuh Adam mencerminkan hidup Allah. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan memberinya kehidupan dengan menghembuskan napasnya sendiri. Manusia memiliki keunikan dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia juga memiliki kemampuan berpikir, perasaan, dan keinginan. Manusia diberi akal yang membuatnya mengasihi Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Sifat dan karakter Allah yang harus kita tahu. Yang pertama, Allah itu adalah kasih. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Itu karena kasih Allah kepada kita loh adik-adik. Allah itu baik dan benar. Allah itu sangat baik kepada anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran. Allah itu juga murah hati. Manusia dibinasakan Allah, tapi Dia selalu memberikan pengampunan. Ada contoh ceritanya dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Lot, dan juga ada Nuh dengan bahteranya. Allah itu juga setia. Allah akan menggenapi atau memenuhi apa yang dinyatakannya dalam firman-Nya. Yang terakhir, Allah itu sabar. Allah sangat sabar memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bertobat. Yang kedua, taklukkanlah. Tugas manusia menata atau mengatur apa yang belum teratur seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Tapi seringkali manusia menafsir kata taklukkanlah sebagai hak mutlak manusia menggunakan isi dunia dengan semena-mena, yang akhirnya membuat kekacauan. Yang ketiga, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan segala tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, binatang di bumi, burung di udara, dan yang merayap yang bernyawa, dan tumbuhan hijau untuk menjadi makanan manusia ciptaannya. Kakak, apa yang bisa saya pelajari dari perikop ini? Tentu saja ada 3 hal tadi yang kita pelajari kan. Segambar dan serupa, taklukkanlah, dan kuasailah. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ternyata Allah menciptakan kita, saya, adik-adik, papa, mama, dan seluruh manusia segambar dan serupa Allah loh. Karena Allah itu sangat mengasihi kita. Tapi ingat adik-adik, untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah, kita harus mempunyai karakter atau sifat Allah seperti yang sudah kakak sebut di atas tadi. Yang pertama, kasih. Masih ingat kan cerita tentang Mama Teresa, suster yang suka menolong orang-orang miskin di India. Padahal dia bukan berasal dari India loh. Dia jauh datang dari negara asalnya ke India karena ingin menolong sesamanya. Apa yang bisa kita lakukan, Kak? Saya kan masih kecil. Mulai aja dari hal-hal sederhana. Misalkan berteman dengan semua orang, kasihi mereka. Berteman dengan sesama tanpa melihat suku, warna kulit, agama, dan lain-lain.
Yang kedua, sifat murah hati. Ada cerita di Alkitab tentang orang yang murah hati. Masih ingat gak? Iya, orang Samaria yang murah hati. Kita juga bisa seperti orang Samaria dengan melakukan hal-hal sederhana, misalnya berbagi. Sekarang kan musim pandemi, banyak loh orang tua teman-teman kita yang PHK. Adik-adik bisa membantu mereka dengan berbagi. Apalagi Kak, iya, ini hal yang paling gampang kita lakukan. Berbagi makanan atau snack dengan teman ketika kita sedang bermain. Teman kita nggak punya, sementara kita punya. Sangat baik bila kita berbagi snack dengan teman kita. Yang ketiga, setia. Adik-adik tentu punya teman baik kan? Satu hari ada teman dari luar pindahan. Dia lebih kece, keren, dan pinter. Adik-adik meninggalkan teman lama karena mau berteman dengan teman baru. Baik nggak itu, Dik? Tentu tidak kan? Kita harus bersetia berteman. Jangan mudah diadu domba. Kita tetap berteman dengan teman lama dan berteman dengan teman baru. Yang keempat adalah sabar. Contohnya, sabar menunggu giliran, tidak gerasa-gerusuk. Misalkan antri di kantin, antri di toilet. Dari kecil kita harus membiasakan antri ya adik-adik. Apalagi Kak, jangan suka berebut mainan. Kalau cuma satu mainannya, harus menunggu giliran bermain. Tidak baik loh rebutan. Yang terakhir, baik dan benar. Ingat cerita Pinocchio, kalau dia berbohong, hidungnya panjang. Ternyata Allah tidak suka juga dengan pendusta. Masih ingat kisah Ananias dan Sapphira di Kisah Para Rasul 5? Nanti kita baca lagi adik ya. Apalagi Kak, oh iya, mencontek ketika ujian adalah sikap yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kalau mau ujian, kita harus belajar dulu, bersiap-siap sehingga ketika menghadapi ujian, kita dapat menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan oleh guru kita. Yang kedua, taklukkanlah. Adik-adik, bumi semakin rusak loh karena manusia sering salah mengartikan perintah Allah. Yang terjadi belakangan ini adalah pemanasan global. Hal itu sering kita dengar. Itu terjadi karena hutan-hutan dirusak, ditebang pohon-pohonnya, dibakar. Banjir di mana-mana dan sering terjadi sekarang. Kekeringan yang berkepanjangan akibat kemarau panjang. Ini juga karena pemanasan global loh adik-adik. Apakah yang bisa kami lakukan, hal sederhana yang bisa kami lakukan supaya menghindari hal tersebut? Yang pertama yang bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Letakkanlah sampah pada tempatnya. Hal itu adalah salah satu untuk mengurangi supaya tidak terjadi banjir. Yang kedua, tanam pohon di halaman rumah. Mulai aja dari pohon yang kecil. Setelah ditanam, kita siram dan kita pupuk, kita rawat ya. Karena pohon ternyata dapat mengurangi kandungan CO2, salah satu penyebab dari pemanasan global. Apalagi Kak yang bisa kita lakukan? Iya, kita harus mengurangi naik kendaraan pribadi. Usahakan naik kendaraan umum. Atau kalau bisa jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah, ke gereja. Tapi kami takut Kak. Iya, bisa minta bantuan dari mama atau mbak untuk menemani adik-adik ya. Apalagi Kak, ini belajar bermain di luar. Jangan di rumah terus, di rumah main gadget malah. Kalau kita bermain di rumah, otomatis kita memakai listrik dan juga banyak mencas HP kan. Itu akan memakai energi listrik yang berlebihan. Itu tidak baik untuk bumi kita, adik-adik. Yang ketiga, tadi apa? Iya, kuasailah. Adik-adik, manusia juga sering salah mengartikan kata kuasailah. Manusia menjadi serakah dan mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Apa yang terjadi Kak? Adik-adik, teman-teman kita di belahan dunia sana banyak yang kelaparan,
Banyak yang kekurangan air, mereka harus minum air yang sangat kotor. Dan itu pun sangat susah untuk mendapatkannya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang bisa kita lakukan adalah makanlah yang secukupnya. Jangan berlebihan. Apalagi Kak, jangan buang-buang makanan deh. Kalau kita tidak melakukan kedua hal ini, kita sudah sangat membantu teman-teman kita yang kelaparan. Apa yang bisa kami lakukan untuk teman-teman kami yang kekurangan air? Jangan buang air untuk hal-hal yang tidak perlu. Bermain siram-siraman dengan teman dengan air bersih. Padahal teman-teman kita di belahan dunia sana banyak yang tidak bisa minum air bersih. Apalagi Kak, iya, kalau mencuci tangan pakai air dengan hemat dan bijak. Caranya, jika kita memutar keran air, jangan langsung full. Mulai dari kecil dulu 1/4 putaran dan setengah putaran. Itu kan cukup bersih juga, Dek. Nah, lakukanlah hal-hal yang demikian. Kita sudah membantu mereka. Adik-adik, Allah menciptakan kita serupa dan segambar Allah. Tapi, jika kita melakukan tindakan-tindakan sesuai karakter atau sifat Allah, baru kita disebut serupa dan segambar Allah. Jika kita sudah melakukan tindakan atau hal-hal yang sesuai dengan karakter atau sifat Allah, kita sudah diajak untuk seperti Kristus. Dengan itu, kita sudah memahami dan melakukan dengan baik apa yang diinginkan Allah ketika menciptakan manusia. Ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kita sudah menyebarkan kasih kepada sesama. Adik-adik, demikian cerita hari ini. Sebelum kakak tutup, mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita hari ini. Ajari kami untuk mengerti dan memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa kembali ke sekolah, beribadah, dan bermain dengan teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan para relawan yang bekerja keras untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kami semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Adik-adik, sudah 3 bulan kita ya tidak bertemu. Salam kasih dan rindu dari kakak-kakak GSM kelas 456. Kak Rintan, Kak Kiki, Bang David, dan Kak Ini, guru kelas 4. Ada Kak Risma, Kak Hermin, Kak Glenn, Kak Ira, Kak Cindy, dan Kak Evelyn, GSM kelas 56. Tetap stay at home ya Dek. Tetap ikuti anjuran pemerintah supaya pandemi ini cepat berlalu. Jangan khawatir adik-adik, Tuhan Yesus pasti menyertai kita dan bumi akan kembali sembuh. Demikian, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.